malam. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Iya, bagaimana cuaca di tempat Bapak, Pak? Iya, sering-sering hujan. Oh, hampir sama lah kalau gitu. Salam kenal, saya sih sering dengar Pak Ibnu Kalam sudah lama di Yusuf Manugulu dulu. Ya, saya kan dari dulu suka mendengar ceramah-ceramah agama Kristen. Iya. Masih kecil, masih sekolah di SD. Terus lah Pak, mencari kebenaran Pak. Ya, masih sementara ini saya juga mau bertanya lagi kepada Pak Lidara. Oh ya, silakan Pak. Iya, Pak Lidara, tolong dijelaskan dulu dari awal lagi. Apa definisinya sebenarnya itu Trinity? Ya, Trinity. Masih bingung ya Pak Ibnu Kalam ya? Ya, 3 pribadi atau 3 bagaimana itu? Tidak. Jadi gini, Trinity itu bukan 3 pribadi seperti saya, Pak Ibnu Kalam, sama Pak King David, bukan. Ya, jadi definisinya 3 pribadi yang berbeda di dalam satu hakikat yang kita dengar. Ya, jadi begini. Apakah seperti itu definisinya atau bagaimana? Yang sebab ada juga begini, 3 pribadi yang sama di dalam satu hakikat. Ada juga mengatakan 3 pribadi yang berbeda di dalam satu hakikat. Jadi gini, Pak Ibnu Kalam, Trinity itu atau Trinitas itu nggak ada di dalam Alkitab. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi Trinitas ini hanya istilah, Pak. Trinity itu atau Trinitas atau Tritunggal itu hanya istilah dan upaya untuk menjelaskan. Jadi kata yang tepat itu ya Trinitas. Untuk menjelaskan atau menggambarkan seperti Pak Ibnu Kalam ini bertanya. Ya. Jadi pada waktu itu bapak-bapak gereja itu menghadapi serangan daripada orang-orang yang dianggap bidat, orang-orang yang dianggap bidat pada waktu itu, ya Arianus dan segala macam. Terus orang-orang pagan. Kenapa? Kok bisa ada Tuhan namanya Tuhan Yesus, kok manusia? Terus setelah itu kok ada Roh Kudus? Jadi Tuhannya jadi 3 dong. Itu pertanyaan Pak, yang dari dulu Pak, bukan sekarang aja. Terima kasih Gabriel, super speakernya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi bukan sekarang aja Pak, itu udah dari abad pertama. Pertanyaan ini. Nah, bagaimana untuk menjelaskan itu? Akhirnya bapak-bapak gereja punya rumusan, punya formula dengan kata Trinitas. Nah, Trinitas itu dimaknai atau dipahami bahwa Trinitas itu bukan jumlah. Tuhan itu tidak bisa dihitung dengan jumlah. Tapi Trinitas ini berbicara bagaimana kebagaimanaan Tuhan, kok bagaimana Tuhan itu sang pencipta itu, Elohim itu kok bisa nuzul ke dunia jadi manusia. Terus kok bisa ada Roh Kudus, kok dia mengirimkan rohnya. Jadi kalau saya mau menjelaskan begini, Trinitas ini adalah Allah, Elohim yang Esa ini. Esa artinya di dalam satu kesatuan. Esa itu artinya Elohim itu punya firman, punya logos di dalam dirinya, dan punya roh. Karena Elohim itu adalah roh, terdiri dari roh. Nah, ketika Elohim, Allah ini, sang pencipta ini mau melakukan penciptaan, bukan Elohimnya yang melakukan penciptaan, tetapi dia berfirman. Nah, ketika dia berfirman, firman itu keluar dari diri Allah itu dan melakukan penciptaan. Dan firman itu juga tidak terlihat karena dia juga kalau kan nggak bisa, kalau manusia pasti kan harus disebutkan wujud di dalam kemahakuasaannya lah, kemahakuasaannya sebagai sang firman yang juga tidak kelihatan melakukan penciptaan. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya roh Elohim, roh keluar melingkupi alam semesta yang belum ada cakrawalanya, belum ada bumi, masih gelap. Maka berfirmanlah, keluar firman, jadilah terang, keluarlah terang. Firman itu
yang menjadikan dan memanggil terang itu supaya cakrawala yang gelap ini bisa jadi terang. Oke Pak Idara. Ini timbul pertanyaan. Apakah yang berfirman Allah? Apakah Allah itu YHWH? Atau Bapak? Iya, Allah itu bahasa Indonesia, Pak. Kenapa tidak katakan berfirmanlah YHWH? Iya, kalau di bahasa aslinya berfirmanlah YHWH, Wayomer, Beresit, bara Elohim. Nggak ada kata Allah, Pak. Di bahasa aslinya tuh Beresit bara Elohim, et hasamayim, ve et haaretz, khaitat tohu wafohu, veruah alpenitehom, veruah Elohim alpenitehom. Kalau bahasa aslinya jadilah terang, bahasa apa itu Pak Idara? Yehior. 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 Or itu terang, Pak. Kalau di bahasa Arab jadi nur. Nur, ya. Ya. Kalau di bahasa Ibrani or. Jadi Yehior, Vayehior. Berfirmanlah YHWH, begitu. Iya, beresit bara Elohim, bukan berfirmanlah. Beresit bara Elohim. Nah, ya baru Wayomer Elohim. Itu artinya berfirmanlah. Wayomer. Itu artinya berfirmanlah. Elohim, nggak ada Allah. Di bahasa yang pakai kata Allah kan cuma di Indonesia, Pak. Ya. Sekarang Elohim itu sama dengan YHWH. Iya, bukan sama, Pak. Elohim itu ya YHWH, sebutannya Elohim. Kalau di bahasa Indonesia jadi Allah, itu julukannya atau predikatnya atau ya sebutan lah. Ya. Gitu. Jadi Allah itu ya Elohim. Adonai ya YHWH, Allah itu ya YHWH. Adonai ya YHWH. Elohim ya YHWH. Nah, terus bapaknya Tuhan Yesus yang mana? Bapak itu julukan sebutan Tuhan Yesus kepada YHWH. Sama juga itu sebutan, Pak, sebutan. Kalau generic name-nya itu YHWH namanya, Pak Ibnu Kalam. Saya sebutnya nggak Ibnu Kalam, saya sebutnya Pak Ibnu Kalam atau Bapak Ibnu Kalam atau Daeng Ibnu Kalam. Ya. Atau saudara Ibnu Kalam, yaitu menyebutnya Ibnu Kalam. Jadi Yesus mengatakan Bapak itu ya YHWH itu karena apa, Pak? Kenapa Yesus? Mestinya Pak tanya, kenapa Yesus menyebut Bapak atau menyebut Abah? Ya. Bahasa itu. Ya. Karena apa? Karena tidak boleh, Pak, di Israel itu menyebut sampai sekarang menyebut YHWH nggak boleh, Pak. Ya. Dibunuh kita. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan wahai Adonai atau wahai Elohim? Ya bisa saja. Tapi dia menyebutkan Bapak itu agar agar hubungan manusia dengan YHWH itu dekat seperti anak dengan bapaknya. Begitu. Jadi tidak memformilkan hubungan atau penyebutan. Kalau menyebut dengan Adonai kan terlalu ini, makanya dia sebutkan Bapak karena dia anak. Karena dia disebut anak, makanya dia menyebut YHWH itu Bapak. Sama dengan anak Pak Ibnu Kalam. Anaknya Pak Ibnu Kalam manggil Pak Ibnu Kalam apa Ibnu Kalam atau Bapak? Ya. Iya, begitu, Pak. Firman berupa